Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah guru PPKN kelas 10 di SMA Negeri 4 Cimahi. Bisa dibilang atau bisa disebut dengan Pak Royan atau apapun. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas dalam satu semester itu ada berapa bab yang akan dibahas dalam satu semester. Nah, satu semester ke depan kita akan membahas 3 bab. Bab yang pertama itu mengenai sistem pembagian kekuasaan NKRI dan selanjutnya itu 3 poin. Nah, dari 3 poin tersebut itu dilakukan selama 3 kali pertemuan plus 1 hari ulangan harian. Nah, untuk yang bab 2-nya itu ada 4 poin. Dan itu dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan plus 1 hari ulangan harian. Dan untuk bab yang ketiga itu ada 4 poin. Nah, seharusnya di sini itu pertemuannya adalah 4 kali pertemuan plus 1 kali ulangan harian. Jumlah pembahasan yang akan dibahas dalam 2 semester ke depan itu totalnya itu ada 7 bab. Nah, sebagai pengenalan, bab yang pertama itu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Di sini itu ada KI. KI itu kompetensi inti. Jadi para peserta didik itu akan semacam dididik dari sikap spiritualitasnya, kemudian sikap sosialnya, kemudian pengetahuannya, dan yang keempat itu keterampilannya. Nah, nyambunglah kepada KD. KD itu apa? Kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri nilai Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong. Yang ketiga, menganalisis nilai Pancasila. Kemudian dan yang keempat, menyajikan hasil nilai Pancasila. Jadi kalian ketika belajar bab 1 ini, kalian dituntut untuk bisa mengimplementasikan KD ini dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga dengan indikator. Kalian nanti akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan 4 poin ini di indikator ini. Yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, bersikap sesuai nilai Pancasila, mendeskripsikan nilai Pancasila, serta yang keempat, menyimpulkan tentang nilai Pancasila. Kemudian kita masuk kepada poin A. Ini termasuk udah ke pembahasan bab 1 ya. Yang poin A. Di sini ada macam-macam kekuasaan. Jadi macam-macam kekuasaan itu ada 2 menurut para ahli. Yang pertama itu menurut John Locke dari Inggris. Jadi kekuasaan itu ada 3 macam. Yang pertama kekuasaan legislatif, kemudian yang kedua itu kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga itu kekuasaan yudikatif. Kalau kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang tersebut yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Kemudian kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Lanjut. Nah, ini adalah kekuasaan menurut Montesquieu dari Prancis. Jadi menurut ahli ini, kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Nah, kalau menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Jadi perbedaan antara John Locke dan Montesquieu adalah tentang kekuasaan yang ketiga, yaitu kekuasaan yudikatif. Kalau John Locke itu kekuasaan federatif. Nah, maka kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Kusnadi dan Ibrahim ada 2 pembagian, yaitu pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan.
Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan ini terlihat sama padahal berbeda. Kita lanjut masuk ke pembahasannya. Pemisahan kekuasaan itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdiri sendiri, tidak membutuhkan koordinasi dan tidak saling membutuhkan gitu. Mereka kokoh berdiri sendiri atau kita bisa kenal sebagai independen. Contoh negaranya itu adalah Amerika. Nah, kemudian pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan ini antara legislatif, eksekutif, yudikatif berdiri sendiri tapi saling membutuhkan satu sama lain. Seperti halnya negara Indonesia. Contohnya begini. Legislatif itu adalah MPR. Eksekutif itu adalah presiden. Ketika presiden itu mengajukan sebuah undang-undang, maka harus ada juga pihak-pihak dari di antara ini yang menyetujuinya juga. Jadi antara satu sama lain itu ada koordinasi, berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Lanjut, yaitu ke pembahasan selanjutnya, pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, ingat dulu kata kuncinya di sini. Kata kuncinya adalah kalau horizontal itu ke kiri ataupun ke kanan, kalau vertikal itu ke atas maupun ke bawah. Dan pembagian pembahasan ini, pembagian kekuasaan secara horizontal, berarti ke kiri dan ke kanan, atau kita bisa bilang yaitu kesamarataan atau kesetaraan. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada 6. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Jadi, untuk mengubah dan menetapkan undang-undang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan MPR berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang. Jadi tugas MPR di Indonesia itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang dan roda pemerintahan. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang. Ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1. Yang memegang kekuasaan legislatif siapa? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. Jadi yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu ada 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif untuk menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan tentang keuangan negara. Ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1. Menyatakan untuk memeriksa pengelolaan keuangan diadakan suatu badan pemeriksa keuangan atau BPK. Ada lembaganya di Indonesia. Kemudian kekuasaan moneter untuk mengatur, menjaga pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, itu dilakukan oleh Bank Indonesia yang independen atau berdiri sendiri tanpa adanya intervensi. Jadi, kekuasaan secara horizontal itu dari antara ke-6 lembaga ini semuanya berdiri sama rata, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Tadi kan kata kuncinya itu kalau misalkan horizontal itu ke kanan dan ke kiri, maka vertikal itu adalah ke atas maupun ke bawah. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Menurut pasal 18 ayat 1 menyatakan daerah NKRI dibagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi itu siapa yang memegang kekuasaannya? Yaitu gubernur.
Daerah provinsi juga dibagi menjadi dua, yaitu daerah kota dan kabupaten. Kalau di kota itu yang memegang kekuasaannya adalah wali kota, dan di kabupaten itu yang memegang kekuasaannya adalah bupati. Nah, itu termasuk ke kekuasaan atau pemerintahan daerah. Maka kekuasaan vertikal adalah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi, hubungan tersebut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang yang biasa disebut dengan desentralisasi atau penyerahan wewenang. Makanya di setiap daerah berbeda-beda. Kalau di Bandung contohnya misalkan ada yang buang sampah sembarangan didenda 5 juta ataupun berapa. Di Cimahi bisa juga beda. Kalau di Cimahi takutnya kan didenda lebih dari 10 juta, itu tergantung dari kepala daerahnya masing-masing, tapi tidak melanggar undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, untuk bab 1.a pembahasannya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk para peserta didik. Mohon maaf juga suaranya kurang jelas dan kameranya juga kurang fokus. Untuk kedepannya bisa diperbaiki insya Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.